Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki maksudnya Uti lagi Uki. Nah kita lanjut lagi dalam pemberitaan apa nih, video parodi ya tentang seperti biasa Mulyono ya guys ya. Nah ini ada tanggapan para netizen ya tentang Pak Mulyono ya. Nah seperti apa beritanya, yuk kita lihat. Keren banget ya, Mulyono dan Mulyani dinobatkan sebagai guru besar. Kira-kira itu guru besar apa ya? Besar pencitraannya atau besar ngutangnya? Atau jangan-jangan besar ngibulnya? Guru bangsa, mana ada guru yang anaknya naik private jet, mana ada guru yang bangun dinasti, nggak ada guru kayak gitu. Cuman kalau gajinya 300.000 sebulan dan masih harus disuruh sabar, nah itu banyak guru kayak gitu. Survei terbaru, 80% masyarakat Indonesia puas dengan hasil kinerja Bapak Mulyono di akhir masa jabatannya. Maksudnya puas dibikin bingung. Lu lihat aja tuh, Koi sebut impor jadi biang kerok harga beras mahal. Makanya para petani jangan suka impor beras, ya. Jangan suka impor beras. Nih kalau ada pemuja-pemujanya nih, Muldongo nih, pasti yang disalahin petani. Yang punya wewenang untuk impor itu pemerintah. Siapa pemerintahnya? Pemerintah tertinggi Mulyono. Jadinya 80% puas dengan kinerjanya, puas dibikin bingung. Dia yang impor, dia yang kaget. Ya, kalau beras impor tuh jadinya harga beras makin mahal. Dia yang kedebak-kedubuk mindahin ibu kota. Dia sendiri yang bilang pindah rumah aja susah, apalagi memindahkan ibu kota negara. Terus ada lagi nih, ya, dia yang mau tinggal di IKN. Dia sendiri yang bilang emang udah siap ininya, emang udah siap itunya, emang udah siap tete bengeknya. Kan lu sendiri yang bilang IKN udah berapa puluh persen tuh. Yang akhirnya lu revisi jadi 15% pas acara 17 Agustus. Ya, gimana coba? Bayangin tuh, ya kan? Beruntung Tuhan tuh menciptakan udara untuk kita napas itu tak terlihat. Coba kalau terlihat, pasti akan dijual oleh Mulyono. Jokowi yang tinggal 19 hari lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tampaknya harus lebih giat mempersiapkan benteng pengamanan dirinya pasca tidak lagi menjabat menjadi presiden. Setelah tanggal 20 Oktober 2024 nanti, Prabowo Subianto akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Mengapa saya menyatakan bahwa Jokowi tampaknya harus lebih giat membentuk benteng pertahanan untuk dirinya pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden nantinya? Saya melihat dan menangkap momen yang seharian ini memang juga viral dan ramai di media sosial pada acara pelantikan anggota DPR MPR 2024-2029 ketika pimpinan rapat sementara membacakan nama VVIP, tamu-tamu terhormat, dan salah satunya adalah Presiden Jokowi. Ada yang menarik dari peristiwa ini, ketika nama Presiden Jokowi selama ini 9 tahun lebih dalam setiap acara-acara kenegaraan seperti ini selalu disambut tepuk tangan riuh, gembira, gempita, dan seolah-olah Jokowi menjadi seorang raja yang harus disanjung-sanjung. Tetapi ada pemandangan berbeda hari ini ketika dalam acara pelantikan DPR MPR yang baru nama Jokowi disebut oleh pimpinan sidang, tetapi semua hening, bisu, diam, tak ada tepuk tangan, tak ada teriakan, tak ada sambutan terhadap Jokowi yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Suasana berubah ketika pimpinan rapat membacakan nama-nama mantan wakil presiden. Ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Budiono, dan ada Pak Trisno. Tepuk tangan mulai terdengar ketika nama mantan-mantan wapres tersebut disebutkan. Tetapi yang lebih riuh ketika nama Prabowo Subianto disebutkan oleh pimpinan rapat sebagai presiden terpilih. Ruangan kemudian tiba-tiba gegap gempita, tepuk tangan riuh sekali, seolah-olah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Perbedaan yang sangat berbeda sekali. Kita menyaksikan bagaimana Jokowi kemudian seperti ditinggal, diabaikan, dicueki, dan tidak lagi mendapat respek, rasa hormat daripada wakil rakyat kita. Jokowi seolah-olah sudah dilupakan, seolah-olah di situ hanya sebagai seonggok daging manusia yang duduk, yang sudah tidak layak lagi mendapat rasa hormat
dari DPR, dari MPR, dari lembaga negara kita. Karena suasananya berbeda ketika nama Prabowo disebut, tepuk tangan itu riuh sekali. Nah, inilah yang saya sebut bahwa Jokowi tampaknya harus mempersiapkan diri, menyiapkan benteng pertahanan yang lebih kokoh, lebih kuat pasca tidak lagi nanti menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di era Jokowi yang membuat banyak pihak jengkel, marah, bahkan rakyat merasa ditindas oleh Jokowi. Meskipun sebagian rakyat kita dibutakan dengan pemberian bansos, meskipun opini publik kita digelapkan, dicuci, di brainwash, seolah-olah pembangunan sukses, semuanya fata morgana. Karena apa yang dibangun Jokowi bukanlah milik kita, jalan tol bukan punya kita. Sekarang banyakkan swasta, semua investor-investor, dan juga hutang demi hutang. Kita seolah-olah membanggakan sebuah barang yang justru adalah milik orang asing dan diberikan ke kita dalam bentuk sewa, kita bayar utangnya, tetapi kita sangat bangga dengan itu. Inilah kesalahan. Dan banyak sekali pengangkatan-pengangkatan jabatan juga di era Jokowi yang saya yakin membuat para peniti karir, saya tidak ingin menyebut lembaga-lembaganya, peniti karir yang sudah berjuang mati-matian meniti karir dari bawah sampai ke atas, tiba-tiba harus menerima situasi terpinggirkan, tidak dipakai, dan tersodok oleh junior-juniornya, sehingga senioritas tak berlaku bagi Jokowi dan hierarki di internal dirusak, dikacaukan. Tentu orang-orang seperti ini akan menaruh rasa sakit hati dan mungkin saja dendam. Maka Jokowi harus sedikit mempersiapkan diri, membentengi diri pasca tidak lagi menjadi presiden. Apalagi sekarang musuh Jokowi itu terlihat tampak ada di mana-mana. Gerakan masyarakat semakin tidak menginginkan Jokowi ada, semakin menginginkan Jokowi diadili, dan banyak sekali hal-hal yang perlu diwaspadai oleh Jokowi. Ini adalah peringatan keras kepada Jokowi. Di lembaga negara, di gedung lembaga negara, DPR, MPR, Jokowi hari ini tidak lagi mendapat sambutan tepuk tangan dari wakil-wakil rakyat kita. Dan itu adalah sinyal jelas, sinyal tegas, Jokowi sudah selesai. Nah, kemarin pelantikan anggota MPR, itu bagaimana ketua MPR sementara menyebut nama Presiden Republik Indonesia tanpa embel-embel Joko Widodo. Sementara dia menyebut para mantan presiden wapres sebelumnya itu lengkap, misalnya wapres ke-11 dan ke-13 Yusuf Kala, disebutlah namanya ya, wapres ke-12 Budiono, gitu. Disebut nama-namanya semua, tapi saat menyebut Presiden Republik Indonesia tidak menyebut nama Joko Widodo. Dan tidak ada tepuk tangan, tidak ada respon sama sekali dari seluruh orang yang ada di ruang paripurna gedung pura-pura itu. Tapi sebaliknya ketika Ketua MPR sementara menyebut pada yang terhormat Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, tepuk tangan mendahanan. Dan kamera televisi menangkap wajah Joko Widodo yang tertunduk lesu dengan gestur, saya susah membacanya. Kalau Dr. Tipa membacanya dari sisi gasnya dipakai. Gas abu-abu yang dipakai Joko Widodo pada acara yang sangat mirip. Itu kata Dr. Tipa adalah tidak memenuhi syarat etiket pergaulan, apalagi apalah namanya. Untuk acara-acara super seperti itu, Dr. Tipa menyebutkan warna jasnya adalah hitam pekat atau biru pekat, hitam atau biru pekat, bukan warna-warna gelap. Sementara Joko Widodo memakai jas abu-abu. Tidak terus sampai di situ, Dr. Tipa mencatat juga bagaimana Joko Widodo duduk dengan jas yang masih dikancingkan bagian bawahnya. Ini juga jadi. Nah, guys, setelah melihat beberapa kritikan dari ini netizen, gimana nih video-video ini ya, parodi-parodinya ya? Kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian yang selalu nonton video aku, dan mudah-mudahan rezeki selalu lancar. See you guys.